Setiap jam lebih dari 3 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Rendahnya kesadaran pengemudi dan masih lemahnya sistem pengawasan lalu lintas dituding sebagai penyebab utama melayangnya ribuan nyawa di jalan. Kasus Rashid Amrullah Rajasa adalah salah satu contohnya yang kami soroti dalam barometer pekan ini. Dan udah Pek. Aduh. Dan udah Pek. Bapak. Mama enak. Dengan lirih, nama sang ayah, Harun, terus dipanggil putri bungsunya. Neni pingsan dan harus digotong karena tak kuasa menerima kenyataan sang ayah dipanggil sang kuasa justru di saat semua orang tengah bergembira menyambut datangnya tahun baru. Ya sedih lah, Pak. Bapakku satu-satunya. Oke, ikhlasin Pak ya. Di kediaman bayi Raihan, tangis juga pecah. Kisah sang nenek berkali-kali menyebut nama cucunya yang baru berusia 15 bulan. Raihan diantar ke peristirahatan terakhir tanpa kehadiran orang tuanya yang masih dirawat karena luka-luka. Menunjukkan rasa tanggung jawab, Hatta Rajasa melayat keluarga Harun yang tewas dan menyempatkan diri memimpin doa serta mendirikan sholat jenazah. Insyaallah saya akan memberikan santunan kepada anak yatim tersebut dan yang sekolah tentu akan kita beri kesempatan dan selesai sampai sekolah kita berikan santunan yang diberikan ya. Keluarga korban tampaknya pasrah dan menganggap kecelakaan itu sebagai musibah. Menerima ajakan damai dari Pak Hatta Rajasa, Ibu. Ya. Menerima ya. Kami keluarga menganggap ini adalah musibah. Ini kecelakaan mutlak dan tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada tuntutan yang lain-lain karena dia bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya pemakaman sampai 40 hari, terus biaya rumah sakit sampai sembuh. Tetapi upaya damai yang dilakukan pihak keluarga tidak menghentikan kasus di polisi. Rashid Amrullah Rajasa ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tetapi sejauh ini polisi belum memutuskan akan menahan Rashid atau tidak. Apalagi kondisi Rashid yang masih dirawat di RSPP Jakarta. Dalam kecelakaan di pagi pertama tahun 2013, mobil mewah BMW X5 yang dikemudikan Rashid Amrullah Rajasa menabrak minibus Daihatsu Luxio dari belakang di ruas tol Jagorawi. Dalam keterangannya pada polisi, Rashid mengaku menyetir dalam kondisi mengantuk sehingga menewaskan 2 orang. Tetapi kesaksian berbeda dikemukakan Rangga Nugraha yang berada di belakang mobil yang dikemudikan Rashid Amrullah Rajasa. Ini yang jadi pertanyaan adalah mobil Luxio-nya di sebelah mana? Itu pertanyaan saya, Mbak. Kalau seandainya Luxio ditabrak di sini, entah dia kebalik, entah dia apa, nggak mungkin dia jauh dari sini. Ini keluar kurang lebih 2 km ada exit gerbang tol Taman Mini. Saya pulang lewat situ, saya nggak ngeliat Luxio sama sekali. Nggak ada Luxio sama sekali. Saya nggak tahu ini yang ditabrak apa. Saya malah mikirnya ini orang-orang apa mungkin lagi nyebrang jalan.
karena mereka rombongan bawa tas travel gede-gede ya. Akhirnya pas saya tanya ibu-ibu ini, dia bilang saya naik mobil mas dari UKI. Mobilnya mana bu? Mobilnya jalan terus. Itu misteri, wallahualam. Tangis dan kesedihan setelah kemeriahan pesta Tahun Baru juga dirasakan oleh keluarga Gabriel Silain. Siswa SD di Medan, Sumatera Utara ini ditabrak seorang remaja, Muhammad Raiviza, yang mengaku mengantuk saat mengemudikan mobil. Ya, jalan raya menelan ribuan nyawa yang melayang sia-sia. Dalam kurun waktu 10 hari saja saat pengamanan Natal dan Tahun Baru yang digelar Mabes Polri, telah 459 jiwa melayang akibat kecelakaan lalu lintas. Angka ini saudara naik dari 403 jiwa di tahun 2011 pada periode yang sama. Isak tangis Devi, istri dari Anwarudin, warga Purwokerto yang tewas dalam tabrakan maut di tol Cipularang jelang libur Natal yang lalu. Sopir bus yang mengantuk tetap bersemangat memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga tidak melihat truk yang berkecepatan lebih rendah dan menabrak dari belakang. Impian menikmati liburan pun berubah menjadi petaka maut. Bagian depan bus hancur berantakan. 7 nyawa penumpang melayang sia-sia terhimpit bagian depan bus dan truk. Saya ngantuk aja Pak. Ngantuk tiba-tiba nabrak. Iya. Dalam evaluasi tahunannya, Mabes Polri menyatakan angka kecelakaan lalu lintas tahun lalu lebih dari 109.000 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,67% dibanding periode yang sama di tahun 2011. Seiring dengan turunnya angka kecelakaan, jumlah korban meninggal dunia juga turun, yakni sebesar 19,4% dibanding tahun 2011, sebesar 25.131 jiwa. Selain karena sistem lalu lintas yang masih kurang baik, sebagian besar angka kecelakaan disebabkan karena kelalaian dan ketidaksiapan pengemudi. Inilah yang harus segera dirumuskan mekanisme pengawasannya. Nah, pengecekan itu penting. Nah, razia-razia di kita tidak pernah dilakukan untuk itu. Hanya periksa, Anda punya SIM atau tidak? Anda punya kelengkapannya? Yang ditanya adalah kelengkapan administratif. Tapi tidak ditanya, apakah Anda sehat hari ini? Apakah Anda mengantuk hari ini? Apakah Anda mabuk hari ini? Dicek. Kecelakaan akibat kelalaian saat mengemudi bisa dicegah dengan selalu berhati-hati dan tidak memaksakan diri saat lelah atau ngantuk. Jangan sampai liburan atau rencana bepergian berujung musibah yang hanya bisa disesali kemudian. Saya Arto Pinasti, sampai jumpa.